sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah buat para kita. Kiai Haji Ahmad Imyati Badrul Zaman Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limu'allimihi wa nafa'ana Allah bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani wal 'ishrun. Hadis yang ke-22. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini kalau anhuma berarti dua orang. Ya. Kalau anhu satu orang. Ya. Kayak kita baca Syarahul Anam itu pada bait yang menyebutkan tentang sahabat, kan kita jawabannya radhiyallahu anhu. Ya. Gimana itu baiknya? Nabi Bakri Ubini Sayyidina. Gitu ya. Ada giliran sahabat itu radhiyallahu anhu. Jadi satu orang. Kalau dua orang itu radhiyallahu anhuma. Kalau lebih dari dua orang, radhiyallahu anhum. Dalam Quran itu radhiyallahu anhu wa radu, radhiyallahu anhu wa radu anhu dari kalimat khosya rabbah. Itu dalam surat Al-Baqarah. Ya. Jadi Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar. Dalam hadis itu, kalau namanya Abdullah tidak lagi disebutkan Abdullah bin Umar, tetapi langsung disebut Ani bin Umar. Kalau sudah Ibnu Umar, itu pasti nama anaknya adalah Abdullah. Itu dalam kebiasaan tertulis dalam hadis itu. Jadi kalau kita baca hadis tahu-tahu ditulis Ani bin, nah itu berarti anaknya namanya Abdullah. Ya. Ani bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Abdullahnya, meridhai Umar. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Nah, ini hadis sering kita dengar. Ya, al-yadul ulya, tangan di atas. Yadul itu kan artinya tangan, satu tangan. Kalau dua tangan, yadani, atau dibaca yadaini bisa juga. Ya. Kalau banyak ID, ya, ID bima kasabat ID, nas itu tangan-tangan. Ya. Anak-anak TPA itu biasanya ngapalin jari-jari itu pakai nyanyian. Li adani yumna wa yusra li kuliyatin khosur asobima. Biasanya itu tentang ya. Saya punya dua tangan, ya, kanan dan kiri. Masing-masing tangan ini punya 5 jari. Disebut itu. Ya, itu cara mudah menghafal itu. Ya, syair-syair, bait-bait, nazum-nazum itu ya dengan nyanyian. Nah, santri biasanya, ya, terus banyak yang hafal nazum alfiyah, ya, nazum ibriti, nazum maksud, ya, tuhfatul atfal dan ulumul Quran itu
Mulia itu artinya di atas. Ya, mulia itu artinya di atas. Ya, dari ali itu atas. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini sudah kita hafal ini. Ya, pasti kita sudah hafal hadis. Falyadul ulya hiyal munfiqah wa sufla hiyas sa'ilah. Yang dimaksud dengan tangan di atas itu adalah orang yang memberi. Munfiqah itu artinya memberi, orang yang ngasih. Ya, wa sufla hiya sa'ilah. Dan yang di bawah itu adalah yang minta. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadirin sekalian, setelah kita hafal hadis ini, ya, setelah kita hafal hadis ini, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, ya, al-yadul ulya hiya munfiqah wa sufla hiya sa'ilah. Bagaimana pemahamannya? Ya, yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan al-munfiqah adalah orang yang memberi, dan yang dimaksud dengan sufla, ya, yang tangan di bawah itu adalah orang yang minta. Yang harus kita pahami bahwa yang pertama, di dalam agama Islam itu melarang pemeluknya, penganutnya untuk berprofesi sebagai peminta-minta. Jadi satu, orang Islam tidak boleh menjadi peminta-minta, karena kata Nabi, peminta-minta nanti akan datang pada hari kiamat dengan keadaan mukanya tanpa daging. Apa maksudnya mukanya tanpa daging? Terhina, dihinakan. Ya. Itu satu. Jadi Islam melarang, ya, pemeluknya untuk melakukan profesi sebagai peminta-minta. Yang kedua, ya, kalaulah dia memang profesinya sebagai peminta bukan profesi, keterpaksaan keadaan, ya, terpaksa. Ya, daripada dia mencuri, daripada dia nyolong, daripada dia begal, daripada dia merampok, kan lebih baik meminta. Ya, lebih baik meminta daripada mencuri, merampok, membegal. Itu. Ya. Dengan keadaan yang sangat terpaksa. Ya, dengan keadaan yang sangat terpaksa. Nah, ini beda situasinya dengan orang yang tidak dalam keadaan terpaksa kemudian berprofesi sebagai peminta-minta. Itu akan datang nanti pada hari kiamat itu dengan wajahnya tanpa daging. Jadi gak ada harga. Ya, makanya kita diajarkan oleh Nabi untuk berdoa itu kita doa, Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami minta kepadamu al-huda. Huda itu petunjuk, supaya kita ini lurus terus, supaya kita ini ibadah terus, supaya kita ini nggak melenceng dari ajaran Islam. Huda, petunjuk, hidayah. Ya, nikmat yang terbesar dalam diri kita ini adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Ya. Maka hidayah itu harus kita pelihara. Hidayah itu harus kita pupuk.
Hidayah itu harus kita tanamkan terus dalam diri kita. Itu yang sering diingatkan sama khotib itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nikmat terbesar itu adalah nikmat hidayah kita beragama Islam. Terus kenapa harus diminta terus? Allahumma inna nas'alukal huda, Allahumma inna nas'alukal huda, Allahumma inna nas'alukal huda. Permintaan kita kepada Allah, jangan sampai hidayah ini Allah cabut dari diri kita sampai akhir hayat kita. Ya, jangan sampai tercabut. Ada orang yang di akhir usianya itu pindah agama. Ada nggak? Ya, akhir usia itu pindah. Baru tua apa? Pindah agama. Ya. Makanya kita minta terus, pentingnya kita minta terus, berdoa terus kepada Allah supaya senantiasa diberikan nikmat hidayah. Yang kedua, untuk ketakwaan. Ya. Setelah hidayah diberikan, ya, kita aplikasikan hidayah itu dalam ketakwaan kepada Allah, menjaga waktu sholat kita, menjaga ibadah kita, menjaga perintah-perintah Allah untuk kita laksanakan. Itu tukok. Ya. Yang ketiga, wal afaf. Afaf itu memelihara diri dari rezeki-rezeki yang tidak halal, rezeki-rezeki yang tidak jelas, supaya diri kita ini bebas dari mengkonsumsi barang-barang yang haram. Itu afaf. Ya. Dan yang terakhir, bina itu kekayaan. Ya Allah, berikan saya petunjuk, ya Allah berikan saya ketakwaan, ya Allah berikan saya terpelihara diri saya ini dari memakan barang-barang yang haram. Kemudian yang keempat, ya Allah berikan saya kekayaan. Ya. Kaya yang hakiki itu adalah kaya hati, bina nafsi. Laisal ghina min kasratil mal. Kaya itu tidak dilihat dari kasratil mali, banyaknya harta, tetapi yang disebut dengan kaya itu innamal ghina bina nafsi. Yang disebut dengan kaya itu adalah kaya hati. Ya, kaya hati. Jadi nggak mesti hartanya banyak. Ya, tapi hatinya ya kaya. Ya, itu dua. Kemudian yang ketiga, ketika ada sa'ilah, ketika ada orang yang datang kepada kita untuk minta-minta, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memberi. Ya, memberi. Memberi itu ya disertai dengan ketulusan tanpa mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Maka dalam surat Al-Duha tadi, ya, wa an-nasaila fala tanhar. Terhadap peminta-minta itu jangan membentak. Terhadap peminta-minta itu jangan berlaku kasar. Namanya sa'il, minta. Sekarang kan macam-macam Pak. Ada yang pakai amin, ada yang bawa mak ke rumah kita, ada yang pakai topi badut, ada. Nah, jadi macam-macam, kostumnya macam-macam, ya. Tapi intinya ya minta. Ketika datang ke rumah kita, ya, kemudian apa yang kita lakukan? Itu satu etikanya. Kalau misalnya tidak memberi, qaulun ma'rufun, dalam surat Al-Baqarah itu, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik, qaul ma'ruf, ma'ruf itu yang baik. Wa maghfiratun, dan minta maaf. Kalau kita
kita nggak punya duit, nggak punya duit sama sekali, tukang bilang kita datang ke rumah kita, maka bilang maaf. Ucapan maaf itu lebih baik daripada sedekah. Kita kasih yang ba'uha azab, tapi sambil ngasih sambil menyakiti hati pengemis. Entah duitnya dilemparin, ya, entah wajah kita yang kurang menyenangkan, ya, entah sambil ngasih sambil mengelit, gitu. Jadi kalau dibandingkan dari dua hal itu, mana yang lebih baik? Yang lebih baik ya ucapkan maaf, supaya sa'ilah itu tidak tersinggung. Jadi menjaga perasaan orang. Ya. Jadi etikanya begitu Pak. Ketika ada tukang minta yang datang kepada kita, ya, kalau kita bisa kasih dengan ikhlas, ya, maaf ya kadang-kadang datang mulu gitu. Mungkin kita ada rasa khawatir kalau dikasih sekali, ya, nanti bakalan jadi langganan, gitu. bakalan jadi langganan, ya. Nah kalau itu yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, maka lebih baik qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan ucapan minta maaf, tidak bisa ngasih. Kalau memang kita mau ngasih, ya 1.000 atau 2.000, ya, orang yang minta, maka berilah dengan ikhlas, beri dengan perasaan ikhlas, beri dengan tidak disertai dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, ya, karena bakalan banyak, ya, itu nanti dalam keseharian kita itu, ya, seorang, ya 2 orang, ya 3 orang, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dulu di TV itu pernah disiarin, ya, TV analog, ya, belum TV digital dulu, TV analog. Itu disiarin ada namanya kampung pengemis, tinggal di satu kecamatan gitu, yang profesinya itu semuanya jadi pengemis, ya. Tapi pengemisnya nggak di situ, pengemisnya di luar kota. Beberapa waktu itu ngumpul di situ, ya. Nah, bagaimana kita umat Islam? Umat Islam tadi seperti yang saya katakan, haram hukumnya berprofesi menjadi peminta, ya, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Maka ketika ada yang mulianya, ada yang sofanya, kehidupan itu akan berjalan. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ya. Nah yang keempat, hadirin sekalian, yang paling afdol kita sedekah itu adalah kepada keluarga. Ya, nanti dinarun anfaqta fi sabilillah. Ya, 1 dinar yang kau infakkan buat di jalan Allah. Wa dinarun anfaqta fi raqabah, dan 1 dinar yang kau sedekahkan buat membebaskan budak. Wa dinarun anfaqta limasakin atau limiskin, buat orang miskin. Wa dinarun anfaqta li ahlika, dan 1 dinar yang kau infakkan buat keluargamu itu lebih baik daripada yang 3 golongan tadi. Jadi etikanya, hierarkisnya, aturannya, kita ini, ya, diberikan kewajiban untuk berinfak lebih dulu kepada keluarga daripada kepada orang lain. Kita lihat Pak,
Ada nggak yang masih dalam keadaan fakir? Maka itu yang didulukan untuk diberikan sedekah. Ya, bukan pada orang lain dulu. Maka kalau setiap keluarga itu bisa menjalankan fungsi masing-masing, menginfakkan kelebihan hartanya buat keluarganya, maka tidak ada kan keluarga yang kekurangan, karena semuanya ditanggung oleh keluarga. Ya. Jadi itu jelas teksnya, hadisnya, bahwa berinfak kepada keluarga kita itu lebih utama daripada kepada orang lain. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, prinsip-prinsip berinfak itu, prinsip-prinsip bersedekah itu tetap harus dalam koridor la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu prinsipnya, prinsip dasar sedekah itu la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Ya, itu sedekah. Jangan di-upload di media sosial, jangan ditaruh di YouTube, jangan ditaruh di di media-media sosial yang kita punya supaya orang lihat. Ya. Akhirnya apa? Justru bukannya dia yang membantu orang lain, dialah yang mendapatkan keuntungan. Ya. Dia ngasih nih Pak, di videonya, masukin YouTube, banyak viewernya kan, banyak viewer tuh yang lihat, viewernya ribuan, jutaan. Ya. Itu kalau udah punya viewer banyak, ya, punya subscriber banyak, itu penghasilannya sebulan bisa dilihat. Ya. Jangan sampai nanti ketika di hari kiamat itu ditanya, itu penghasilan kamu miliaran itu dari mana? Dari upload, dari upload sedekah orang miskin. Ya, kasih nasi sebungkus, di upload, ya, kasih duit, ya, 100, 200 di upload, ya orang like share kan gitu, jutaan, ya, video miliaran. Nah itu nanti ditanya dari kiamat, itu dari mana sih? Ya. Karena ditanya itu Pak, min aina iktasabahu kan gitu. Wa anil mali min aina iktasabahu. Kita itu nanti ditanya tentang harta kita, dari mana kita memperolehnya dan kemana kita menghabiskannya. Sanggup nggak kita menjawab pertanyaan bahwa harta yang kita dapat, duit yang kita dapat miliaran itu dari mengupload sedekah kita di YouTube. Ya, makanya itu ingat. Jadi prinsip sedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya. Nah yang terakhir, yang kelima, ya, mafhum dari hadis ini, bahwa umat Islam itu harus kaya. Umat Islam itu harus kaya, harus bisa ngasih, harus bisa memberi. Ya. Jadi tidak ada larangan umat Islam itu jadi orang kaya, tidak ada. Ya, justru malah wajib kalau melihat hadis ini supaya bisa memberi. Ya, dan yang namanya memberi itu tidak mesti kaya, tidak mesti kaya. Ya. Apa yang kita punya itu bisa kita berikan kepada orang lain setelah kebutuhan kita itu terpenuhi. Itu idealnya Pak. Ya. Jangan sedekah itu jangan mancing-mancing. Apa maksudnya sedekah itu jangan mancing-mancing? Pengen punya mobil sedekah motor, pengen punya rumah sedekah mobil, ya, pengen punya usaha sedekah rumah, akhirnya motor kagak,
Mobil hilang, rumah dijual. Ya, itu salah, itu sedekahnya salah. Ya. Jadi sedekah itu setelah kebutuhan kita terpenuhi, ya, baru kita sedekah pada orang lain. Salah kalau misalnya kita malah berhutang untuk sedekah, itu salah. Ya. Misalnya kita utang motor, ada cicilan motor, belum lunas, kita jual, terus duitnya disedekahin, itu salah. Itu salah. Apalagi motor itu satu-satunya sarana kita nyari duit, nyari maisha, nyari kehidupan, nyari nafkah. Lah kalau satu-satunya sarana kita jual buat cari nafkah, terus kita usahanya bagaimana? Ya. Jadi sekali lagi, ketika hadis ini sudah kita pahami sebagai salah satu kehidupan sosial, maka sudah selayaknya yang mampu itu menolong yang tidak mampu. Ya. Menolong itu tidak usah nunggu jadi orang kaya. Menolong itu setiap hari ada kesempatan. Ya, tinggal bagaimana kita bisa membiasakan diri itu untuk memberi pada orang lain. Karena memberi itu bukan hanya orang kaya. Ya, bahkan ada orang kaya yang banyak duitnya malas memberi atau segan memberi. Ya. Di sisi lain ada orang yang duitnya nggak banyak, ya, tapi suka memberi. Itu beda. Ya, maka tadi laisal ghina min kasratil mal, yang namanya kaya itu bukan ukurannya karena banyaknya harta, tapi yang disebut kaya itu adalah kaya. Gitu ya. Satu lagi, ini hadisnya masih berkaitan. Al-hadisus salisu wal ishruna, hadis yang ke-23, an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, masukila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la, rawahu Bukhari wa Muslim. Apa kata sahabat Jabir? Sahabat Jabir menceritakan bahwa masukila Rasulullah syai'an qattu faqala la, Rasulullah itu tidak pernah menjawab tidak ketika beliau diminta. Ya. Jadi kalau kita pahami dari aspek kehidupan sosial tadi, itu Rasul nggak pernah nolak permintaan orang. Kalau ada yang minta, pasti dikasih. Ini Rasul. Ya. Ini pengarang kitab ini, Pak Kiai Dimian itu. Dulu waktu saya mondok, beliau cerita kedatangan temannya dari Karawang, pesantren Ahmadiyah itu. Dulu kan beliau pimpinan pesantren Ahmadiyah. Kemudian temannya minta sepatu, ya, sepatu yang dia pakai, itu dikasih, Pak. Ya, itu dikasih. Ya, makanya dia masuk ngajar di kelas saya itu pakai sendal. Ya, kemudian cerita tadi ada temannya dari Kerawang minta sepatunya, mereka dikasih dan dia belum sempat beli sepatu. Ini salah satu mengamalkan hadis ini. Ya, jadi kita nggak mesti seperti itulah. Ya, artinya ketika ada tukang minta-minta yang datang kepada kita, udah nggak usah mikir yang lain-lain. Husnuzon saja bahwa dia itu memang butuh. Bahkan kata Nabi, kalau ada orang yang pakai gelang emas, kemudian dia masih minta-minta, kasih, gitu kata Nabi. Ya, saking apa itu disuruhnya kita kasih. Ya. Jadi ketika nanti datang ke rumah kita, itu tukang minta-minta, ada pikiran-pikiran suzon kita buang saja. Kita kasih dia kita yang kita punya.
1000 atau 2000. Kalau yang nggak ada 1000 dan 2000, maka balik pada tadi qaulun rukun, ucapan maaf, mohon maaf, mohon maaf, gitu ya. Meskipun nanti tukang minta-mintanya sudah hafal, itu rumah itu mau paling ngomong maaf, gitu ya. Tidak apa-apa, tidak menyakiti. Yang penting tidak menyakiti hati orang. Kalau orang hatinya sudah disakiti itu, ya sulit Pak. Ya, itulah ya hadirin sekalian, bahwa dua hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang pertama, memberi itu lebih mulia daripada menerima. Ya. Kalau hadiah gimana Pak Ustaz? Kalau hadiah itu beda dengan sedekah, itu beda. Ya, sahabat Umar itu ketika diberikan hadiah dia nolak. Terus kata Nabi, jangan ditolak. Yang namanya hadiah itu rezeki yang datang kepadamu. Ya, rezeki itu kan datang bisa dari mana saja. Dan orang kasih hadiah itu adalah rezeki yang datang pada kita. Jangan pernah menolak hadiah yang diberikan orang lain kepada kita. Ya, kecuali misalnya kita nggak pesan barang, tahu-tahu dikirim ke rumah kita. Itu kecuali itu Pak. Ya sekarang udah modern ya. Mungkin ini alamat ke sini kok jelas begini ya. Alamat jelas. Ya, ini mau dikirim ke sini. Kan kita nggak tahu itu barangnya apa. Mereka berita hati-hati ketika menerima barang yang kita nggak pesan. Karena itu biasa, siapa tahu bisa isinya narkoba, ya, bisa isinya sabu-sabu, bisa isinya barang-barang terlarang. Yang akhir nanti kita difoto, nggak lama kemudian polisi gerebek rumah kita, gitu ya. Jadi kita waspada juga dengan yang begitu. Ya, tetapi ketika ada sahabat kita yang memberikan hadiah, kata Nabi kan, tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian, maka akan timbul rasa saling cinta. Ya, itu beda. Kalau hadiahnya sedekah itu beda. Nabi tidak menerima sedekah, tapi Nabi menerima hadiah. Nabi tidak menerima zakat, Nabi menerima hadiah. Itu, ya. Kemudian yang kedua, ya, ketika ada datang peminta-minta kepada kita, ya, etikanya yang pertama kita memberikan. Kemudian yang kedua, ketika kita tidak mampu, kita tidak bisa memberikan, maka ucapkan kata-kata yang tidak menyakitkan orang yang minta kepada kita. Ya, demikian hadirin hadis ke-22 dan hadis ke-23. Mudah-mudahan ya dua hadis ini bisa kita aplikasikan, kita praktikkan dalam kehidupan kita, ya, dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa menjadi orang yang senang memberi kepada orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.